Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal langsung lompat ke mesin waktu dan balik ke era klasik PlayStation 1. Kita bakal ngupas tuntas sebuah ulasan sejarah lengkap dari game legendaris yang bukan cuma sekedar hiburan, tapi juga ikon memori masa kecil kita semua. Yap, apalagi kalau bukan Jackie Chan Stunt Master. Biar gampang ngikutinnya, ini nih agenda ulasan kita kali ini. Kita bakal bahas mulai dari legenda laga tanpa stuntman, terus lompatan ke dunia game, rilis dan nostalgia Indonesia, mekanik klasik beat 'em up, dan terakhir kita intip rahasia di balik layar motion capture. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama, legenda laga tanpa stuntman. Kalian pasti tahu kan, salah satu hal yang bikin Jackie Chan jadi legenda hidup itu, komitmennya buat nggak pakai pemeran pengganti di adegan berbahaya. Ini bukan cuma sekedar trik promosi loh, dia beneran mempertaruhkan nyawanya sendiri di depan kamera, dan itu butuh keberanian yang luar biasa. Terus, apa sih yang bikin dia dicintai banget di seluruh dunia? Kayaknya perpaduan yang pas deh. Di satu sisi, kita disuguhin kelincahan bela diri akrobatik yang bikin adrenalin naik, tapi di sisi lain, dia selalu nyelipin ciri khas humor komedinya yang sukses bikin kita ketawa. Bener-bener kombinasi yang mematikan. Lanjut ke bagian kedua nih, lompatan ke dunia game. Kesuksesan gila-gilaan di layar lebar ini pastinya dilirik sama industri video game. Kalau kita perhatiin dari sejarah lengkap budaya pop, transisinya itu kelihatan banget. Dekade pertama, ada warisan Bruce Lee yang ngebuka jalan. Terus, di dekade kedua, Jackie Chan meledak popularitasnya di dunia barat. Nah, efek bola salju ini yang akhirnya di dekade ketiga melahirkan kolaborasi epik bareng developer raksasa, Midway Games, dan Radical Entertainment. Ini nih pencapaian yang gila banget. Dia resmi jadi bintang laga Tiongkok kedua yang punya video game eksklusif setelah Bruce Lee. Fakta ini makin ngukuhin posisi dia sebagai ikon pop culture global. Bener-bener udah selevel itu sampai layak punya dunia virtualnya sendiri. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga yang pastinya bikin kita kangen berat, rilis dan nostalgia Indonesia. Tahun 2000, masa-masa keemasan waktu konsol PS1 mendominasi ruang tamu dan rental-rental game di sekitar kita. Di momen krusial inilah game ikonik ini resmi diluncurkan. Ada satu fakta lucu dan sangat lokal nih. Game ini tuh laku keras dan sukses besar di pasar bajakan Indonesia. Ya mau gimana, masyarakat kita kan udah kenal banget sama sosok aktornya. Begitu lihat covernya di lapak, bawaannya langsung pengen beli dan mainin. Buat anak-anak dan remaja zaman itu, mainin Stunt Master tuh rasanya magis banget. Kita bisa langsung ngendalin pahlawan masa kecil yang tiap minggu aksi-aksinya selalu kita tonton di televisi swasta. Nostalgianya dapet banget kan? Oke, beralih ke bagian keempat, mekanik klasik beat 'em up. Kita bedah sedikit soal gameplaynya yuk. Secara mekanik, ini tuh game beat 'em up yang asik banget. Kalian disediain combo pukulan dan tendangan yang simple, ada mekanik grab atau bantingan, bisa roll buat menghindar dengan lincah, dan yang paling memuaskan serangan balik buat ngasih damage besar ke musuh. Sederhana, tapi temponya cepat dan nagih pol. Objektif gamenya juga gampang banget dimengerti. Hajar semua musuh di depan mata, tapi jangan lupa pantaunya HP kalian, biar nggak nyentuh garis dasar. Simple tapi beneran bikin deg-degan waktu dikeroyok. Yang bikin saya geleng-geleng kepala itu visualnya. Jelas lah ya, grafis PS1 itu kasar dan poligonnya kotak-kotak banget. Tapi ajaibnya, developer sukses bikin wajah dan gaya komikal Jackie Chan tetap kelihatan representatif dan hidup di layar. Kok bisa ya? Nah, jawabannya ada di bagian kelima kita, sekaligus puncak dari ulasan sejarah lengkap ini, di balik layar motion capture. Biar kita sefrekuensi, bayangin aja motion capture itu proses di mana gerakan asli manusia direkam, terus diubah jadi animasi model 3D di game. Di tahun 2000, ini tuh teknologi yang super mahal dan ribet banget. Dan dengerin ini rahasia terbesarnya. Pihak Radical Entertainment nggak main-main. Mereka nggak pakai stuntman buat ngisi gerakan, tapi benar-benar ngebawa Jackie Chan langsung ke studio mereka. Dia sendiri yang pakai baju sensor dan ngelakuin semua gerakan pukulannya. Efeknya, dedikasi gila ini ngehasilin animasi kungfu yang cair, luwes, dan otentik banget. Mereka sukses nyuntikin rasa Jackie Chan seutuhnya ke dalam game. Mulai dari cara dia berantem, interaksi sama lingkungan, sampai animasi ngibas-ngibasin tangan pas dia kesakitan abis mukul barang keras. Bener-bener ngasih feel kayak lagi ada di filmnya. Jadi, sampailah kita di akhir ulasan hari ini. Saya mau ngajak kalian mikir sebentar nih. Dengan segala kecanggihan game modern sekarang, grafis yang udah hiperrealistis dan 4K, apakah mereka masih bisa nangkep keajaiban murni dan rasa otentik kayak yang berhasil ditawarin sama game kotak-kotak era PS1 ini?
Sesuatu yang menarik banget buat direnungkan kan? Terima kasih banyak udah nemenin ulasan sejarah lengkap kali ini. Tetap kepo sama hal-hal seru lainnya. Dan sampai jumpa di materi kita berikutnya.